Nah, aktivitasnya apa aja ini Mas di LMND? Aktivitas kita itu, Apa bedanya LMND periode awal-awal dan saat ini Mas? wah, ini pertanyaannya akan lama kalau dijawab ya. Pergerakan yang masuk ke parlemen, kemudian Betul. mengisi jabatan kepala daerah begitu ya, Betul. dan ibaratnya dekat dengan sumbu kekuasaan begitu. Nah, lalu bagaimana pergeseran pergeseran tadi ya dengan konsistensi perjuangan dan konsistensi ideologi? Sampai sekarang senior-senior saya Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Semoga teman pemilih selalu semangat dan sehat menyambut pilkada yang akan berlangsung sebentar lagi ini bulan November mendatang. Baik, teman pemilih di studio sudah kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Ketua Umum Eksekutif Nasional LMND periode 2022-2024, Mas Muhammad Asrul. Apa kabar Halo, Mbak. Mas? Kabar baik. Sedang sibuk apa nih Mas? Ya, sibuk aktivitas organisasi aja, Mbak. Oh ya, baik Mas. Mas ini kan ketum LMND. Betul. Ketum LMND keberapa Mas? Saya ketum LMND ke-9. Ke-9. Wow, ke-9 teman pemilih. Nah, Mas, kita punya sapaan nih untuk audiens Oke. kita. Sapaan sayangnya teman pemilih. Oh, Halo teman dulu pemilih. untuk teman Halo, pemilih. teman pemilih. Baik, Mas. Mungkin banyak yang masih belum kenal kan, tak kenal Oke. maka tak sayang ya. Betul. Kita kenalan dulu nih dengan organisasi Mas ya. Mas ini kan menahkodai suatu organisasi LMND. Betul. Boleh diceritakan nggak Mas, LMND ini organisasi apa dan aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan Mas? Jadi LMND itu singkatan dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi. Memang penempatan demokrasi ini kan sebagai cita-cita untuk mewujudkan proses demokratisasi di Indonesia ketika rezim kekuasaan Orde Baru berkuasa pada saat itu. Jadi LMND itu organisasi ekstra kampus ya, yang berskala nasional dan dia lahir dari rahim reformasi karena lahir tahun 1999 pasca gejolak penentangan terhadap kekuasaan Orde Baru. Itu kan banyak aksi-aksi mahasiswa ya lewat komite-komite aksi, terus membentuk satu visi, satu platform untuk membentuk satu organisasi skala nasional yang nantinya memayungi komite-komite aksi ini, komite-komite aksi dari daerah-daerah. Nah, pada saat itu deklarasinya di Bogor tanggal 11 Juli tahun 1999. 11 Juli 1999 ya. Wow. Berarti sudah berapa tahun ini 25 LMND? tahun. 25 tahun berdiri. Kemarin perayaannya bulan Juli kemarin. Bulan Juli ya, baru berulang tahun LMND. Wah, keren banget. Nah, aktivitasnya apa aja ini Mas di LMND? Aktivitas kita itu biasanya secara internal itu dikategorikan 3 hal. Ada aktivitas ideologi, ada aktivitas politik, dan aktivitas organisasi. Aktivitas ideologinya itu ya mungkin sama lah dengan organisasi-organisasi yang lain soal proses kaderisasi ya. Ya. Nah, dan sekarang lagi kita dorong sebuah gerakan ideologisasi sebagai bagian dari proses kaderisasi. Kaderisasinya kan sama dengan yang lain, bertahap ya. Ada kaderisasi tingkat dasar, namanya kita itu PDO, Pendidikan Dasar Organisasi. Ada lanjutannya pendidikan pelatihan organisasi dan pendidikan fasilitator organisasi. Fasilitator organisasi ini untuk melahirkan regenerasi kepemimpinan di internal organisasi. Aktivitas politiknya ya kita pasti membangun hubungan komunikasi ya dengan lembaga pemerintahan ya maupun juga melakukan advokasi terhadap persoalan yang dihadapi oleh rakyat. Karena LMND itu identik sebagai organisasi yang dekat dengan rakyat, memang kehidupan kita banyak di basis-basis sektor rakyat yang hari ini termarginalkan karena beberapa kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Ya banyak aktivitas advokasi pendampingan terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah. Termasuk juga ya kita membangun relasi dengan jejaring-jejaring politik internasional untuk memperkuat posisi politik LMND secara internasional ya. Terus aktivitas organisasinya ya mungkin sama dengan organisasi-organisasi pada umumnya seperti
rapat-rapat, konsolidasi internal, terus bagaimana keberlanjutan kepemimpinan itu bisa terlaksana lewat mekanisme-mekanisme keorganisasian. Baik, Mas, saya penasaran nih, LMND itu ada di mana aja, Mas? Sekarang kita ada di 30 provinsi. 30 provinsi ya? Seluruh Indonesia. Dari 38, 30 provinsi sudah ada ini. Sudah ada di Indonesia. Nah, Mas, apa bedanya LMND periode awal-awal dan saat ini, Mas? Wah, ini pertanyaannya akan lama kalau dijawab ya. Singkat Tapi aja. ada sebuah pergeseran. Periode awal itu kan memang mereka melihat kekuasaan itu sebagai bagian dari instrumen yang menindas, ya, sebagai bagian dari instrumen yang menindas. Periode kita sekarang ini sih lebih pada bagaimana memperkuat posisi politik LMND itu di ruang-ruang kekuasaan, karena tanggung jawab organisasi kan pasti juga akan bertanggung jawab untuk mendistribusikan kader-kader terbaiknya agar bisa masuk ke dalam ruang-ruang kekuasaan politik yang disediakan oleh negara pada hari ini. Jadi memang secara politik ada sebuah semacam pergeseran. Dari dulunya kita itu anti sekali sama kekuasaan negara. Sekarang kita ingin juga berkontribusi terhadap bangsa dan negara dengan mendorong kader-kader terbaik kita masuk dalam ruang-ruang kekuasaan. Dan itu udah cukup bagus. Alhamdulillah sekarang udah banyak senior-senior LMND yang menjadi kepala daerah, yang menjadi kepala desa, unit terkecil di pemerintahan kita, terus banyak yang jadi anggota legislatif, banyak juga jadi akademisi, peneliti, dan itu menjadi satu kekuatan sumber daya manusia dari LMND. Sekarang itu semua kita himpun supaya bisa berkontribusi untuk memajukan LMND ini secara organisasional ke depan, sekaligus juga bisa berbagi pengalaman-pengalaman, pengetahuan-pengetahuan mereka sesuai dengan basically keilmuan mereka, karena cita-cita Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas ini kan perlu adanya kolaborasi yang kuat ya. Kita memulai itu kita perkuat secara internal, konsolidasi antara struktural yang aktif, anggota yang aktif dengan alumni organisasi, sehingga kedepannya ini bisa membuka ruang seluas-luasnya agar kader-kader terbaik LMND juga bisa terdistribusi merata dalam ruang-ruang kekuasaan. Baik, nah menyambung dengan jawaban Mas tadi nih, banyak sekarang senior-senior pergerakan yang masuk ke parlemen, kemudian mengisi jabatan kepala daerah begitu ya, dan ibaratnya dekat dengan sumbu kekuasaan begitu. Nah, lalu bagaimana pergeseran pergeseran tadi ya dengan konsistensi perjuangan dan konsistensi ideologi? Sampai sekarang senior-senior saya atau generasi-generasi awal LMND yang masuk dalam ruang-ruang kekuasaan politik, entah eksekutif, legislatif, sampai sekarang belum ada satu kader LMND ya yang menjadi tersangka, misalkan tersangka oleh KPK dan sebagainya. Itu sampai sekarang belum. Artinya kan teman-teman yang masuk dalam ruang kekuasaan politik ini masih konsisten dan komitmen terhadap perjuangan ya, terhadap program perjuangan yang mereka perjuangkan dulu. Dan alhamdulillah sampai sekarang belum ada satupun senior kita yang terjebak dalam kasus-kasus korupsi dan sebagainya lah. Syukur alhamdulillah. Luar biasa, berarti pergerakan peran begitu ya. Artinya itu tidak komitmen perjuangan mereka terhadap keberpihakan mereka terhadap rakyat ini dengan masuknya mereka dalam ruang-ruang kekuasaan itu kan menambah ruang yang luas ya, agar medan perjuangan itu bisa diteruskan. Baik, untuk menyimpulkan ini Mas, berarti pergerakan peran tadi tidak menggeser konsistensi dari perjuangan dan ideologi dari LMND. Betul, konsistensi perjuangan nggak tergeser. Sekarang perubahan asas kita menjadi Pancasila ini membuka ruang, mau tidak mau kita harus membuka ruang seluas-luasnya untuk membangun sinergi dengan pihak manapun ya, intinya dalam satu frame perjuangan yang sama dengan LMND, artinya nggak bertentangan. Baik, ada persiapan di 2029 nggak nih kira-kira Mas? Persiapan apa ini, secara organisasional atau personal? Secara personal dan secara organisasional. Ya, secara personal pasti karena kehidupan kita nggak jauh dari politik, mau tidak mau kita akan mempersiapkan diri untuk menuju 2029. Karena
menurut kita 2029 ini kan ruang politik yang terbuka secara luas bagi generasi kami ya, khususnya milenial dan Gen Z. Karena ruangnya di politik 24 ini udah begitu terbuka, 29 mau tidak mau ini akan jauh lebih luas, lebih terbuka dan butuh kader-kader terbaik LMND untuk bisa bertarung, untuk bisa masuk dalam ruang-ruang baik eksekutif maupun legislatif. Baik. Dan secara organisasional kita juga menginstruksikan agar kader-kader ini kita persiapkan secara kaderisasi, secara ideologi, secara pemahaman politik, penguatan politik mereka untuk mempersiapkan diri agar di momentum 2029 ini mereka bisa untuk maju baik sebagai lembaga di eksekutif maupun di legislatif. Baik, kita break dulu Mas, Oke. kita lanjut nanti di segmen 2. Keren banget Mas, so inspiring and very fruitful begitu ya, insightful. Jangan kemana-mana teman pemilih, tetap stay tune di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, kembali lagi bersama saya Nona, host podcast KPU RI. Teman pemilih, terima kasih yang masih setia bergabung. Jangan lupa teman pemilih untuk like, subscribe, dan komen kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia supaya teman pemilih mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar kepemiluan. Baik, masih bersama saya di studio Ketua Umum Eksekutif Nasional LMND periode 2022 hingga 2024, Mas Muhammad Asrul atau Mas Asrul panggilannya. Baik, Mas Asrul, saat ini kita sudah menetapkan calon-calon nih yang akan kontestasi di Pilkada bulan November mendatang. Dan per hari ini, teman pemilih, hari ini tanggal 23 September dilakukan pengundian nomor urut begitu. Betul. Nah, bicara mengenai tahapan pemilu, tahapan pilkada ini ya. Kalau saya lihat di sini pengalaman berorganisasi Mas Asrul ini periode kedua Mas ya menjabat sebagai Ketum Eksekutif Nasional LMND. Sebelumnya periode pertama tahun 2019 hingga 2022, betul Mas? Betul. Baik. Berarti Mas sudah melalui 3 pemilihan nih. Pemilu 2019, Pilkada 2020 dan pemilu secara kemarin. nasional 2 ya, 2019 sama 24. 24 dan secara lokal ibaratnya Pilkada 2020 begitu. Nah, apa kira-kira yang menjadi catatan Mas di pemilihan-pemilihan sebelumnya? Ada nggak sih Mas kira-kira lesson learn yang perlu dicermati teman-teman penyelenggara nih untuk Pilkada bulan November? Sebenarnya bukan hanya teman-teman di penyelenggara ya, tapi kita kan menginginkan bahwa pemilu sebagai ruang demokrasi ini memang perlu untuk dijaga, perlu untuk dirawat dan proses demokratisasinya bisa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip ya, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi kita. Soal jujur, adil, demokratis, bebas dan rahasia itu kan jadi prinsip yang menurut kita perlu untuk kita jaga. Memang setiap momentum pemilu memang kan selalu catatannya sih sama persis ya, belum ada peningkatan kualitas yang kita bisa lihat ya, bahwa masih marak isu-isu seperti money politik atau politik gentong babi ya, isu-isu sara atau isu-isu primordial dan termasuk isu dinasti politik. Ini kan menjadi satu tantangan kita dalam ruang demokrasi kita yang perlu untuk didiskusikan bagaimana bisa meminimalisir ini, termasuk persoalan elektoral malpraktik itu ya, soal bagaimana suara pemilih, rekapitulasi suara dan sebagainya ini perlu untuk dijaga kerahasiaan yang termasuk netralitas oleh aparatur sipil negara kan. Dan ini tiap pemilu selalu menjadi pembahasan ya. Pembahasan bukan hanya kami di kelompok gerakan mahasiswa, tapi semua elemen selalu membicarakan persoalan ini. Kita lihat sekarang semua elit politik kita kalau mau maju sebagai anggota legislatif ataupun sebagai kepala daerah di eksekutif, mereka itu membutuhkan logistik anggaran yang gede-gedean kan. Karena apa? Money politik di masyarakat ini udah semacam seperti budaya dan ini perlu untuk kita bagaimana bisa antisipasi ya, setidaknya bisa mereduksi lah, bukan hanya soal pemilihan legislatif, eksekutif, sekelas pemilihan kepala desa saja itu money politiknya itu sangat besar sekali, kepala sangat desa itu ya? Iya.
Dan ini kan menjadi tantangan kita dalam ruang demokrasi kita. Dan ini bukan hanya tanggung jawab dari penyelenggara baik KPU, Bawaslu dan sebagainya, tapi juga menjadi tanggung jawab partai-partai politik untuk melahirkan regenerasi kepemimpinan politik dan proses kaderisasi di dalam kubu internal partai politik itu bisa kuat sehingga bisa melahirkan calon-calon pemimpin kepala daerah ataupun legislatif itu yang memang mengedepankan kualitas mereka, bukan mengedepankan apa yang ada di dalam isi dompet dengan cara-cara manipolitis seperti ini. Karena mau semaju apapun ya instrumen politik kita, kalau budaya-budaya seperti manipolitik ini masih terjadi di masyarakat, ini kan sangat mengkhawatirkan. Karena bayangkan aja Mbak, kita dari aktivis gerakan mau maju misalkan sebagai kepala daerah atau mau maju sebagai anggota legislatif. Aktivis gerakan mahasiswa ini kan pasti nggak memiliki logistik yang gede kan, yang besar kan. Sementara instrumen-instrumen untuk menuju ke sana membutuhkan logistik yang gede, membutuhkan biaya politik yang besar. Nah, itu yang akan susah sehingga ruang politik yang tersedia ini dengan budaya manipolitik ini juga akan bisa menjadi faktor penghalang bagi lahirnya pemimpin-pemimpin dari generasi anak muda yang selama ini mungkin dia berjuang sebagai aktivis mahasiswa, aktivis sosial, aktivis lingkungan, nggak memiliki logistik yang cukup sehingga dia nggak bisa mempersiapkan diri masuk sebagai anggota legislatif maupun di eksekutif. Baik, berarti catatan ini bukan hanya dari teman penyelenggara, tapi juga jadi catatan untuk peserta pemilu. Iya, termasuk partai politik. Iya, partai politik peserta pemilu maksudnya, dan juga calon-calon nanti kepala daerah begitu ya, Mas ya. Lalu bagaimana dengan pemilih ini, Mas? Apa sih peran elemennya dalam pemilihan, khususnya seberapa jauh sih elemennya memiliki aktivitas yang berdampak langsung terhadap teman pemilih begitu? Kemarin kita membentuk satu lembaga masih di bawah LMND, namanya Koalisi Rakyat untuk Pemilu Damai. Dalam momentum pemilihan presiden kemarin dan legislatif, kita bentuk itu sebenarnya untuk menciptakan ataupun melahirkan narasi-narasi politik yang punya narasi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kita kan lihat soal pergeseran politik kita ya, pergeseran narasi politik kita hari ini bukan lagi soal kualitatif tapi sangat kuantitatif. Orang bicara hanya threshold, orang bicara dukungan partai politik, orang hanya bicara dukungan finansial, kekuatan logistik, tapi narasi-narasi besar soal hak-hak dasar rakyat, soal pendidikan, soal kesehatan, soal tempat tinggal yang mahal, soal lingkungan, soal pangan, soal energi itu luput dari pendiskusian ataupun wacana-wacana publik. Nah, kemarin di momentum pemilu kemarin, Pilpres dan Pileg itu kita mendorong isu-isu ataupun narasi-narasi yang sangat substantif, khususnya di sektor pendidikan, karena kita ini kan organisasi mahasiswa. Fokus kita itu bicara soal pendidikan kemarin, dan kita melahirkan satu konsepsi manifesto pendidikan nasional sebagai jalan keluar atas persoalan pendidikan di negeri ini. Kita juga sodorin ke tim-tim pemenangan Pak Ganjar, tim pemenangan Pak Anies, tim pemenangan Pak Prabowo dan beberapa anggota-anggota legislatif untuk bisa memperjuangkan isu pendidikan ini sehingga menjadi isu strategis yang harus dibicarakan. Karena kita ini punya visi Indonesia Emas 2045. Kita pengen persaingan di dunia global ini bisa kompetitif. Tapi jika pendidikannya itu tidak menjadi konsen yang sangat strategis bagi pemerintah baik eksekutif dan legislatif nantinya, ini akan jauh akan tertinggal dibandingkan negara-negara seperti India, Cina, Amerika ya, Jepang ataupun Singapura hari ini, karena itu sangat kelihatan demarkasi kualitas pendidikan kita terhadap negara-negara yang saya sebutkan tadi. Makanya ini kita dorong di Pilpres Pileg kemarin, sekaligus juga di momentum pilkada ini kita akan nawarkan itu. Gagasan manifesto pendidikan ini sebagai solusi persoalan di dunia pendidikan. Karena Mbak tahu sendiri kemarin bagaimana gerakan mahasiswa meluas di semua daerah karena kenaikan biaya UKT yang jor-joran sampai 50, 100%, 200%. Bahkan ada beberapa kampus kenaikan biaya pendidikannya itu sampai 300%.
Kan ini Iya, iya. sangat disayangkan. Apalagi angka partisipasi kasar kita di dunia pendidikan itu masih cukup tinggi. Dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi, maupun mahasiswa yang putus sekolah di perguruan tinggi itu masih sangat tinggi loh, Mbak. Dan salah satu faktornya itu adalah soal biaya pendidikan. Inilah menjadi konsen kita hari ini untuk bisa mendorong narasi pendidikan ini bisa menjadi fokus juga bagi calon-calon kepala daerah ke depan. Baik, berarti masih ongoing begitu ya untuk pilkada di bulan November, dan mungkin ini juga bisa menjadi catatan bagi calon-calon kepala daerah nanti yang akan maju ya. Betul. Baik, apa harapan LMND terhadap gelaran pilkada bulan November mendatang, Mas? Harapan kita ini menjadi satu momentum yang bersejarah yang penting bagi bangsa dan negara kita, karena ini akan melahirkan keberlanjutan kepemimpinan ya di skala daerah nantinya. Kita juga mengharapkan bahwa kepala-kepala daerah nanti juga bisa mendorong narasi-narasi yang berhubungan pada persoalan kesejahteraan rakyat. Kita tidak mau publik atau narasi di publik ini hanya diwarnai sentimen-sentimen yang primordial, ya, sentimen-sentimen yang pragmatis, tapi bagaimana narasi atau isu-isu publik ini diwarnai dengan gagasan-gagasan yang besar. Makanya kepala daerah ini kan mereka yang akan bertarung nantinya ini akan menjadi pelopor untuk beradu gagasan, beradu narasi, dan bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Karena ini kan soal momentum aja. Kalau mereka memenangkan pertarungan ini, kita berharap mereka bisa jauh lebih berpihak kepada rakyat dan masyarakat Indonesia, khususnya kelas menengah ke bawah. Baik, terakhir mungkin Mas Asrul, pesan untuk teman pemilih dalam menghadapi pilkada bulan November mendatang, Mas. Menurutku teman-teman pemilih, khususnya generasi milenial dan Gen Z, ini satu momentum di mana keberlanjutan kepemimpinan di tingkatan daerah ditentukan oleh kita semua, oleh Anda semua. Mau tidak mau kita harus berpartisipasi secara aktif. Kita sudah cukup dijadikan sebagai objek politik, kita harus menjadi subjek politik yang aktif untuk mendorong gagasan-gagasan ataupun narasi-narasi besar yang berhubungan dengan masa depan generasi kita. Kita juga mengharapkan bahwa teman-teman memilih pemimpin bisa melihat track recordnya sejauh mana, terus bagaimana melihat visi, gagasan, programatik mereka, dan yang ketiga bagaimana melihat keberpihakan calon kandidat ini terhadap rakyat kecil. Karena makin hari ketimpangan sosial itu terus menganga bagai luka yang nggak ada obatnya. Sekarang Mbak tahu sendiri gimana ketimpangan sosial kita. Hari ini 1% orang kaya menguasai kurang lebih setengah 50% aset strategis nasional. Itu kan sangat mengkhawatirkan, sehingga ketimpangan itu terus terjadi. Kita berharap pemimpin-pemimpin nanti yang akan mendapatkan mandat dari rakyat bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Baik, tambahan mungkin dari saya, jangan lupa teman pemilih memastikan teman pemilih terdaftar sebagai pemilih di Pilkada 2024. Caranya bagaimana? Dengan cek dptonline.kpu.go.id. Sudah terdaftar ya Mas ya? Udah dong. Udah ya, baik. Teman pemilih jangan lupa ya di cek dptonline.kpu.go.id ya. Pastikan teman pemilih terdaftar sebagai pemilih ya, supaya teman pemilih dapat menggunakan hak suaranya nih ya di Pilkada bulan November mendatang. Baik, terima kasih Mas Asrul sudah berbagi pengalaman yang luar biasa dan berbagi cerita, berkenalan. Kita jadi lebih kenal nih dengan LMND nih, begitu. Luar biasa sekali, dan salam untuk semua teman-teman LMND. Semoga sukses selalu ya dengan perjuangan-perjuangannya, dan terima kasih teman pemilih yang sudah setia bergabung. Akhir kata, saya Nona Evita, host Podcast KPRI undur diri. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Podcast KPRI, terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa.